Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Miftah yang akan mengampu materi fisika di kelas 11 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, selalu menjaga atau ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, di perjuangan kali ini di semester 2 saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Oke, dalam termodinamika kita akan mengetahui atau kita mampu mendapatkan kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari bab ini adalah dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Nah, dalam termodinamika akan kita bahas dua pokok besar penting, yaitu hukum pertama termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Nah, kita mulai saja. Apa termodinamika? Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain atau aliran energi dan kemampuan energi melakukan usaha. Ada dua istilah penting yang perlu kalian ketahui dalam termodinamika, yaitu sistem. Sistem adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Kemudian yang dua adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Untuk keterangan lebih lanjut, mari kita lihat tayangan pet berikut ini. Perhatikan ilustrasi pet berikut. Pernahkah kalian memasak air pada saat masak air tanpa kalian sadari kalian telah mengamati peristiwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika. Pada saat memasak air dalam teko bisa kita sebut sebagai sistem. Air dalam teko ini bisa disebut sebagai sistem. Sedangkan udara luar atau udara ruangan atau pemanas yang kalian gunakan ini sebagai lingkungan. Pada saat memasak air, kalian menambahkan energi kalor terhadap air. Artinya, kalian menambahkan energi kalor pada sistem. Kemudian air beberapa saat mendidih atau menjadi matang. Berarti dalam termodinamika dikatakan bahwa energi dalam sistem meningkat, dan kalau kalian perhatikan lagi dari teko akan keluar uap air. Kemudian kalau kita hubungkan dalam pet ini, uap air ini dapat menggerakkan turbin, atau kalau di kehidupan kita sehari-hari penutup teko ini bisa bergerak. Dalam termodinamika hal ini disebut sebagai hukum satu termodinamika. Mari sekarang kita lanjutkan ke materi hukum termodinamika pertama atau hukum satu termodinamika, di mana hukum ini menjelaskan tentang selisih antara kalor yang diberikan dan kerja yang dilakukan selalu sama untuk setiap proses. Secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah panas yang diberikan pada sistem atau energi kalor dalam kurung joule. Delta U adalah perubahan energi dalam sistem, satuannya juga joule, dan W adalah usaha atau kerja yang dilakukan oleh sistem yang satuannya juga. Dalam menggunakan rumus satu termodinamika, Q sama dengan delta U plus W, kita harus hati-hati karena ada tanda positif dan negatif yang perlu kalian perhatikan. Sekarang mari kita lihat keterangan berikut. Di bagian ini kita melihat ada besaran-besaran dari
termodinamika 1, yaitu Q, delta U, dan W. Pertama, Q positif artinya sistem menerima kalor, sedangkan W positif nomor 2 artinya sistem melakukan usaha ke lingkungan. Kemudian nomor 3, Q negatif artinya sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Kemudian nomor 4, W negatif artinya lingkungan melakukan usaha pada sistem. Kemudian nomor 5, delta U positif artinya energi dalam sistem bertambah. Sedangkan nomor 6, delta U negatif artinya energi dalam sistem berkurang. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dalam menggunakan rumus 1 termodinamika. Q sama dengan delta U plus W ini. Jadi kalian harus memperhatikan tanda positif dan negatif. Apakah sistem menerima kalor atau melepaskan kalor, atau kemudian usaha itu ke lingkungan atau ke sistem. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Agar kita lebih paham lagi dalam memahami materi tentang termodinamika, mari kita lihat soal berikut. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 joule, maka pertanyaannya adalah keadaan energi dalam sistem gas adalah A naik 300 joule, B turun 300 joule, C naik 340 joule, D turun 340 joule, dan E naik 700 joule. Nah, bagaimana penyelesaian materi ini? Mari kita lihat pembahasannya berikut. Untuk menyelesaikan soal berikut, mari kita perhatikan pembahasan berikut. Nah, pada soal diketahui kalor dikeluarkan dari sistem sebesar 200 kalori. Artinya Q di sini bernilai negatif. Nah, kemudian karena satuannya kalori, sedangkan pada pilihan opsi pilihannya satuannya joule, maka kita merubah satuan kalori menjadi joule. Di situ dikatakan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Berarti kita kalikan negatif 200 joule dengan 4,2. Nah, sama dengan negatif 840 joule. Kemudian pada soal juga diketahui sistem dilakukan usaha. Artinya W bernilai negatif sebesar negatif 500 joule. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari delta U, energi dalam sistem atau delta U. Untuk mengetahui delta U, kita bisa menggunakan persamaan 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Q bernilai negatif sebesar negatif 840 joule. Kemudian W bernilai negatif 500 joule. Sehingga delta U sama dengan negatif 840 plus 500 joule atau negatif 340 joule. Sehingga di sini energi dalam bernilai negatif, yang artinya energi sistem turun. Sehingga pada opsi kita bisa melihat pilihan jawabannya adalah D, yaitu turun 340 joule. Nah, begitulah anak-anak materi tentang hukum 1 termodinamika. Untuk lebih paham lagi dan kalian lebih aktif lagi dalam pembelajaran PJJ ini, kalian selesaikan latihan soal hukum 1 termodinamika. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian
kalian kirim ke Google Classroom ya untuk materi fisika atau mapel fisika. Saya tunggu 1 minggu setelah ini. Dan terima kasih untuk kalian semua, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.